Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ibu bilang bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Yes, yes, yes. Paham? Oke, kita ulang ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Semangat. Yes, yes, yes. Oke, jadi semuanya sehat ya? Sehat. Oke, jadi ibu mau absen dulu. Dengarkan namanya. Hasim, Hadir, Bung. Andi Fatul, Hadir, Bung. Andi Mul, Hadir, Bung. Aril, Hadir, Bung. Akmal, Hadir, Bung. Asril, Hadir, Bung. Ahmad, Hadir, Bung. Aidil, Yusin Dek. Bung. Oke, Yusri, Hadir, Bung. Rasmi. Hadir, Bung. Oke, jadi hanya satu orang yang tidak hadir. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita harus apa dulu? Berdoa. Membaca doa. Coba satu orang yang mau pimpin doa. Siapa ketua kelasnya? Silakan Andi Mul. Pimpin doa. Teman-temanku, sebelum belajar, mari kita membaca doa. Doa hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi penyayang, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah kami pengertian yang baik. Amin. Shadaqallahul Adzim. Oke, ada yang tahu kenapa kita harus membaca doa sebelum belajar? Coba dimul. Supaya ilmunya berkah. Supaya ilmunya berkah. Apa lagi? Apa lagi? Selain supaya ilmunya berkah, apa lagi? Supaya pelajaran bisa mudah kita pahami. Tidak ada gangguan-gangguan. Jadi itu kita harus berdoa sebelum belajar. Nah, untuk menambah rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Semuanya silahkan berdiri. Oke, Rasmi silahkan pandu. Teman-temanku, Marilah kita menyanyikan marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional. lagu wajib nasional. Itu Indonesia Raya, nah. Oke. Oke. 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3 ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi mandu ibuku. Indonesia kebangsaan
belajar coding. Ada 4 metode apa saja? Algoritma, dekomposisi, abstraksi, dan pengenalan pola. Sudah lupa kah? Oke. Nah, ini ada yang tahu ini gambar apa? Telur apa? Telur dadar. Siapa yang suka makan telur dadar? Oh, jadi semuanya suka makan telur dadar ya? Kenapa suka ketawa? Kalau belajar itu harus serius, tidak boleh ketawa-ketawa. Kan tadi sudah bagi baca doa. Silakan turunkan tangannya. Siapa di sini yang pernah membuat telur dadar? Oke, rata-rata sudah ya? Hanya ada 2 orang yang pernah membuat telur dadar. Oke, turunkan lagi tangannya. Kalau kita membuat telur dadar, pasti ada langkah-langkahnya. Nah, coba apa saja sih langkah-langkah untuk membuat telur dadar? Apa yang pertama? Pecahkan telur. Yang kedua apa lagi? Dikasih garam. Apa lagi? Akan diaduk. Apa lagi? Setelah diaduk, dia apa lagi nih? Digoreng. Terus diapakan? Dibalik. Apa lagi? Disajikan. Oke, jadi rata-rata di sini semuanya bisa membuat telur dadar ya. Nah, ini membuat telur dadar ada langkah-langkahnya. Tadi yang pertama, siapkan telur dulu toh. Kita siapkan dulu toh telur. Kemudian kita pecahkan ke dalam mangkok. Setelah kita pecahkan, kita tambahkan garam. Nah, setelah ditambahkan garam, apa lagi? Bisa juga ditambahkan bawang kalau mau. Nah, terus kita aduk. Setelah diaduk, kita siapkan apa? Wajan. Nah, kita tuangkan minyak. Oke, setelah wajannya panas, kita tuangkan telur yang sudah dikocok ke dalam wajan yang berisi minyak goreng yang panas. Setelah itu kita masak sampai matang. Jangan lupa dibalik. Setelah itu kita tiriskan. Nah, itu adalah langkah-langkah membuat telur dadar. Nah, langkah-langkah itulah bisa dikatakan metode algoritma seperti yang kita pelajari sebelumnya. Jadi, ini adalah langkah-langkah membuat telur dadar. Ada tadi 2 orang yang belum tahu langkah-langkahnya, sudah paham ya? Sudah paham ini Fatul? Oke, jadi ini mudah tidak? Nah, oke, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah siswa mampu memahami konsep algoritma dalam berpikir komputasional. Yang kedua, siswa mampu menyusun algoritma sederhana untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi manfaat dan tantangan dalam menggunakan algoritma untuk pemecah masalah. Nah, tadi kan masalahnya kita berikan contoh Andi, Fatul, dan Akmal. Dia tidak tahu membuat telur dadar. Nah, itu adalah suatu masalah. Nah, setelah diberitahu itu ada langkah-langkahnya. Ada langkah-langkah, itu langkah-langkah yang mempermudah atau tidak? Mempermudah. Nah, bukan dulu bertanya, kalau misalnya itu langkah-langkah tidak berurutan, bisa terjadi atau tidak? Tidak. Coba Garena, kalau misalnya mau menggoreng ipasi gilingan nih, kita dulu, kita panaskan belum kita pecahkan telur, langsung hatame kiana ke bagian yang panas, bisa atau tidak? Tidak bisa, maka langkah-langkahnya tidak benar. Jadi langkah-langkahnya harus sesuai dengan urutan. Oke. Nah, coba kalian lihat. Tadi kita sudah melihat gambar telur dadar.
Oke, yang pertama, maka telur dadar itu tidak akan bisa jadi. Apa lagi, coba angkat tangannya? Tidak bisa dimakan. Tidak bisa dimakan. Apa lagi? Apa lagi? Kalau misalnya tidak berurutan nih langkah-langkahnya. Apa? Apa, Sril? Ada minta di dua jawaban. Oh, tidak boleh kalau itu kalau cara memasaknya. Oke, apa lagi? Apa lagi, Rasmi? Pasti Rasmi tahu karena Rasmi kan perempuan. Apa? Memakan telur. Apa lagi? Ini kalau misalnya langkah-langkahnya tidak berurutan, pasti tidak benar atau tidak betul. Yang kedua, oh ini sama Ji, langkah-langkahnya tidak berurutan. Kemudian ibu akan menampilkan video. Silakan kalian amati ya. Ini Jangki fokus sama musiknya kan? Silakan kalian nonton.
Tadi kalian sudah melihat video apa itu tadi? Membuat nasi goreng. Nah, tadi pasti ada langkah-langkahnya. Apa tadi langkah-langkahnya? Ditumis, terus di apa? Oke, tadi langkah-langkahnya kita bisa lihat. Yang pertama dia menyiapkan bumbunya. Setelah itu dihaluskan, baru ditumis. Baru setelah ditumis itu dia tadi tambahkan apa? Telur diaduk sampai dia tercampur. Setelah itu apa lagi? Dimasukkan Apa dimasukkan? Apa? Memasukkan nasi. Kemudian kita campur pakai spatula. Kemudian itu apa yang ditambahkan? Kecap manis. Apa lagi? Kaldu jamur. Baru diapakan lagi setelah ditambahkan begitu? Diaduk. Setelah diaduk diapa lagi? Sudah tadi diapa lagi? Kalau ada sayur bisa ditambahkan sayur apa tadi ditambahkan? Sawi. Dia kemudian sudah ditambahkan diapa lagi? Diaduk lagi. Baru tunggu sampai setelah sampai matang diapakan? Disajikan dan siap untuk diapa? Dimakan, disantap, dinikmati. Semuanya tadi ngiler kan? Bebek Garelona. Oke, jadi nanti kalian sudah mengetahui langkah-langkah membuat apa tadi? Nasi goreng. Jadi kalau pulang di rumahnya bisa mini. Jangan sampai kalian tukar-tukar langkah-langkahnya. Itu enggak sesuai. Jadi harus secara berurutan. Karena itu memudahkan kita untuk menyelesaikan sebuah masalah. Nah, ini kita kaitkan lagi dengan ini adalah coding. Kita berpikir itu, ada sebuah masalah. Ini masalahnya saya ingin membuat nasi goreng. Saya tidak tahu bagaimana langkah-langkahnya. Nah, tadi kita sudah menonton video membuat nasi goreng. Jadi itu masalah kita ingin membuat nasi goreng bisa terpecahkan. Kita sudah bisa mengetahui. Ternyata kalau kita membuat nasi goreng kita memerlukan ini. Kemudian kita haluskan, bisa ditambahkan bumbu, kita haluskan, kita tumis, tambahkan telur. Setelah itu kita tambahkan nasi, kita aduk. Kemudian apa lagi? Ditambahkan kecap, kaldu jamur, sayur dan diaduk sampai matang atau sampai masak. Kemudian disajikan. Enakkah tidak? Enakkah tadi nasi gorengnya? Enak. Siapa kira-kira yang sudah bisa bikin nasi goreng ini kalau pulang di rumahnya? Udah coba-coba. Oke. Aku belum bisa. Oke. Bisa? Oke. Jadi kalau misalnya kita lakukan sesuai dengan langkah-langkahnya, sesuai dengan prosedurnya, akan memudahkan kita. Masalah kita untuk membuat nasi goreng bisa terpecahkan. Oke, jadi kan tadi kita sudah menonton video bersama. Oke. Jadi ini ada pertanyaan. Kalau misalnya 2 telur, bisa gak 1 dipakai? Iya, kita saja mau dikasih 1 telur, 2 telur. Itu tergantung dari bahan yang ada di rumah. Ada lagi yang bertanya terkait ini? Silakan bertanya. Terkait video yang Ibu tampilkan tadi. Kayak langkah-langkah apa? Bisa gak tidak dikasih lombok? Bisa, kalau misalnya kita nggak suka makan pedis. Yang jelas itu urutan langkah-langkahnya seperti harus dulu kita haluskan bumbunya. Kalau tidak mau dikasih lombok, jangan nih. Kemudian ditumis, ditambahkan telur.
masuk nasi. Jangan sampai misalnya contohnya begini, tidak berurutan. Ditumis mie itu anunya, bumbunya, ditambahkan mie telur, ditambahkan mie sayur, kecap, baru setelah ditiriskan itu bumbu-bumbunya baru dikasih itu nasinya, tidak digoreng nasinya. Itu langkah-langkahnya salah kan? Salah atau benar? Salah. Nah, jadi harus sesuai urutan langkah-langkah. Jadi sudah paham semua? Kenapa nak main-main? Kalau misalnya belajar harus apa? Fokus. Ada saatnya belajar, ada saatnya bermain. Nanti kita akan istirahat setelah kita belajar. Oke, Ibu mau bentuk kelompok dulu. Kelompoknya 1, 2, 4 kelompok. Atau 3 kelompok saja. Oke, kita bagi 3 kelompok saja ya. Silahkan. Ya, Ahmad bergabung di sini. Andi Fatul sama Rasmi dan Hasim. Silahkan bergabung. Cepat bergabung, cepat. Kita akan mengerjakan sebuah tugas. Ya, silahkan. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 ini, kelompok 2, kelompok 3. Apa iya gabung? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ini adalah LKPD-nya. Belum. Dengarkan dulu instruksinya. Perhatian. Perhatian. Oke, sebelum kita mengerjakan, kita mau ice breaking dulu. Supaya pikiran kita segar. Coba berdiri dulu. Oke. Tepuk coding. C1, C2, Oke, ulang ya. Tepuk coding. Oke, semuanya silahkan duduk kembali. Sudah fresh? Sudah. Oke, silakan. Nah, perhatikan dulu di atas. Ini adalah LKPD. Ini adalah lembar kerja peserta didik. Oke, mungkin kelompok 1 bisa pindah ke sini, Nak. Di situ, Ki. Pindah ke dulu, tak? Supaya tidak terlalu berdekatan. Silakan pindah dulu di sini. Oke, cepat-cepat. Baru Ibu jelaskan bagaimana sih cara pengerjaannya. Oke, perhatian. Perhatian. Nah, silahkan kalian perhatikan lembaran yang Ibu bagikan tadi. Ini adalah lembar kerja peserta didik. Di sini ada nama anggota kelompok. Tulis di sana dulu. Kelompok 1. Siapa namanya? Rasmi. Siapa lagi? Di sini, Nak. Tulis, Ki. Kelompok berapa, Ki? Tulis
Apa yang perlu dilakukan pertama? Ini apa? Kopi. Nah, jadi kalian menulis di sini langkah-langkahnya, toh. Terus langkah-langkahnya membuat kopi. Langkah-langkah apa yang pertama kayak tadi di video nasi goreng, toh. Ada dulu persiapkan, persiapkan. Tidak boleh, tidak beraturan, harus beraturan langkah-langkahnya, toh. Oke, paham? Silakan. Apa kelompok 1? Apakah harus menggunakan simbol gambar? Bilang tulis saya. Teh saja teh celup. Tidak apa-apa, ini masih lama pengerjaannya. Silahkan, sempat itu tertukar di langkah-langkahnya. Tertukar sedikit itu bisa salah, bisa kurang benar. Apa? Tunggu kan di situ. Bilang saya panaskan air. Kayak menggunakan apa panci tuh? Tidak usah cepat-cepat, nah. Yang jelas berurutan nih langkah-langkahnya, berdiskusi sama teman tak.
Diskusi sama teman Tanah. Jangan sampai tuh lakannya tertukar. Apa? Perbaiki dulu bacanya. Jangan sampai tuh tertukar. Perbaiki juga kata-kata kalimatnya. Perbaiki kalimatnya juga nah. Kalau sudah, silakan perhatikan baik-baik lagi. Baca baik-baik. Baik lagi bacanya, nak.
Sudah? Siapa yang belum selesai? Siapa yang belum selesai? Apa sudah semua? Oke, jadi setelah kita mengerjakan LKPD, kita akan mempresentasikannya di atas. Nah, coba kelompok berapa dulu yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Coba, apakah kelompok 2 atau kelompok 3 atau kelompok 1? Coba, jadi ini pertama, turunkan tangannya. Siapa yang paling cepat ya? Siapa yang mau naik duluan mempresentasikan hasil diskusinya? Ya. Oke, jadi yang duluan itu adalah kelompok 3. Silakan kelompok 3 naik presentasikan hasil diskusinya. Bawa itu LKPD-nya, Nak. Oke, salam dulu, Nak. Ya, assalamualaikum. Bersamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Membuat apa? Oke, jadi coba silakan. Teh panas. Bahannya: siapkan gelas dan teh cerut dan gula pasir. Caranya: langkah 1, siapkan air lalu dipanaskan ditunggu 15 menit. Langkah 2, ambil gelas lalu dimasukkan teh cerut dan gula pasir. Langkah 3, kalau sudah airnya mendidih, kita ditaruhkan gelas diaduk. Oke, tadi kalian sudah dengar itu membuat apa? Membuat teh celup. Nah, coba kali apa saja bahannya tadi? Gula pasir, teh celut, dan gelas. Teh celup, gula pasir, dan gelas. Apakah ada yang satu ketinggalan? Apa? Air panas. Tidak. Kalau misalnya kita mengaduk, itu pakai apa? Sendok. Jadi yang pertama adalah kita siapkan yaitu apa? Teh celup, gula pasir, gelas, dan sendok. Setelah itu kita apa? Kita didihkan apa? Apa lagi selanjutnya? Apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah masukkan teh ke dalam gelas. Baru apa lagi? Aduk. Itu kalau masak airnya berapa menit? Kalau 15 menit itu biasanya kalau masak air berapa menit, Ji? 10. Bisa 5 menit. Kalau misalnya kayak untuk sedikit ya ini bisa 5 menit. Kemudian itu tuangkan apa? Tuangkan air panas ke dalam gelas yang berisi teh. Setelah itu kita tambahkan gula berapa sendok misalnya? Bisa 2 sendok. Kemudian diaduk. Setelah diaduk diapakan lagi? Siap untuk diminum. Jadi kelompok 1 dan 2 sudah bisa paham? Jadi ini langkah-langkahnya untuk membuat teh panas. Oke, kita kasih tepung apa? Tepung jempol. Oke, tepung jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Good job. Oke, silahkan duduk. Kemudian kelompok berapa lagi yang mau naik? Oke, silakan kelompok 1 naik mempresentasikan. Bu, jadi
Silakan perbaiki Wina. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil kerjasama kami. Langkah-langkah mencuci tangan. Ambil sabun, lalu gosok tangan di bagian sela-sela tangan, kuku dan bagian lainnya. Lalu nyalakan air keran. Lalu cuci hingga bersih sampai sabunnya hilang, dan bunuh air keran dan selesai. Gunakan air dan sabun secukupnya. Oke. Jadi itu adalah langkah-langkah mencuci tangan. Siapa di sini yang sering mencuci tangan? Atau siapa yang tidak pernah cuci tangan di sini? Saya Tidak pernah cuci tangan? pernah. Kenapa bisa? Malas. Jadi siapa sini yang sering cuci tangan? Saya. Coba bagaimana langkah-langkahnya? Lalu cuci sampai Cuci sampai bersih. Setelah itu dilap tangannya. Setelah ingat cuci tangannya bagaimana? Setelah jari, punggung jari. Oke, jadi sudah paham ya? Oke, kita kasih tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes, yes. Oke, ulang. Tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes, yes. Oke, silakan duduk. Oke, silakan. Oke, sama. Oke, jadi kelompok berapa lagi? Kelompok 2, silakan kelompok 2 naik. Oke, yang di bawah perhatikan temannya, nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan diskusi kami dalam membuat kopi. Oke. Ya, silakan. Apa? mengambil air, siapkan panci. Masukkan air dalam panci, nyalakan api. Tunggu sampai mendidih. Siapkan gelas kaca, kopi, dan gula pasir. Jika sudah mendidih, matikan api, lalu air panas dituangkan dalam gelas kaca. Masukkan kopi, lalu tambahkan gula pasir secukupnya. Lalu diaduk memakai sendok. Kopi siap disajikan atau diminum. Hati-hati ya. Oke. Sudah? Oke, jadi sudah dengar kelompok 2 tadi membuat apa langkah-langkahnya? Kopi. Ada yang dengar langkah-langkah apa saja tadi yang disebutkan oleh kelompok 2? Apa? Masukkan air. Sudah itu masukkan kopi dan dia tunggu sampai mendidih sampai diaduk. Oke, jadi ini langkah-langkah membuat kopi hampir sama dengan membuat teh. Cuman yang membedakan satu kopi dan satu teh. Jadi paham ya? Jadi ada berapa
kita sudah mempresentasikan tadi 3 masalah. Jadi, itu apa tadi masalahnya? Kita ingin membuat teh, membuat kopi, mencuci tangan. Nah, dengan adanya langkah-langkah ini yang terstruktur bisa memudahkan kita untuk memecahkan suatu masalah. Nah, itu dinamakan metode algoritma. Nah, jadi nanti kalau misalnya pulang, oh ini ada masalahku ini harus ke apa, langkah apa yang harus sebaiknya kutempuh. Jadi kita bisa mengurutkan dulu. Oh ternyata kalau misalnya mau membuat teh, oh harus ini dulu, kupanaskan dulu air atau kusimpan dulu begini. Jadi kita sudah membedakan mana langkah pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Atau kita kasih lagi contoh. Misalnya ini apa namanya? Membuat replika tangan. Nah, untuk membuat replika tangan ini adalah masalahnya. Bagaimana sih caranya agar kita bisa membuat replika tangan? Pasti awalnya bingung kita, ini apa? Bagaimana caranya ini? Nah, pertama kita harus tentukan langkah apa yang pertama kita harus tempuh. Apa? Menggambar tangan di kertas. Setelah kita gambar, kita apa lagi? Mengguntingnya. Apa lagi? Kita menggunting pipet, kemudian diangkat. Ditempelkan di bagian jari-jarinya. Setelah itu apa lagi? Tali atau benang. Oke. Jadi setelah itu diapakan lagi? Oke, ditarik jadi seperti ini. Kalau kita tidak tahu langkah-langkahnya ini, pasti ini tidak akan terjadi. Ini tidak akan membentuk replika tangan. Jadi tidak kalau misalnya ininya dulu. Talinya dulu ditempel. Baru dari kasih masuk dulu larunya pipetnya. Tidak jadi, pasti dia tidak bisa menggenggam. Dia tidak bisa seperti ini. Paham? Gampang tidak materi hari ini? Gampang. Apa saja yang kalian suka pada materi ini? Membuat teh. Membuat apa? Membuat mencuci tangan, apa lagi? Membuat kopi. Apa? Cara yang membuat kita bisa melakukannya, kayak langkah-langkah umum dan proses. Oh, jadi kita mengetahui langkah-langkahnya serta prosesnya. Itu lagi. Apa lagi? Langkah-langkah membuatnya. Oh, kita bisa mengetahui itu. Oh, ternyata kalau kita ingin membuat sesuatu itu kita harus menentukan langkah-langkahnya dulu. Bagaimana prosedurnya? Apakah ini sudah baik atau ini belum? Jadi paham ya? Paham. Nah, kalau misalnya tadi itu ada lembaran, yang ada coba lembaran lagi di situ jadulnya. Di halaman selanjutnya. Ada yang tidak ada gak? Ada di situ kita. Oh, di situ bisa dianu. Apa? Silakan kalian tulis ini refleksi tak. Atau sebelum kita menulis refleksi, kita mau membuat kesimpulan dulu. Apa sih kesimpulan tak ini? Nah,
yang tahu apa sih tadi yang kita pelajari hari ini? Apa? Coding. Oke, coding dengan metode Algoritma. Nah, tadi kita belajar metode coding dengan metode algoritma. Algoritma. Itu adalah apa? Menyusun langkah-langkah Menyusun langkah-langkah untuk Membuat satu. menyelesaikan masalah. Nah, betul sekali. Jadi kalau misalnya ada masalah ini kayak misalnya tadi masalah ingin ke sekolah. Jadi kita tentukan langkah-langkah apa saja. Bagaimana caranya? Misalnya Pak, sering terlambat ke sekolah. Siapa di sini yang sering terlambat ke sekolah? Yang sering terlambat ke sekolah, kalian memang buat nih perencanaan atau langkah-langkahnya. Oh, ternyata haruskah ini bangun jam segini? Itu langkah pertama toh. Kemudian datang tepat waktu. Kalau misalnya memang tidak mau terlambat ke sekolah, silahkan kalian urutkan langkah-langkah apa yang akan kalian lakukan agar tidak terlambat ke sekolah. Jadi paham ya? Oke. Oke, jadi tadi itu adalah kesimpulan apa yang coba apa lagi tadi yang kita pelajari? Apa sih kesimpulannya tadi kita cerita? Tentang langkah-langkah, apa lagi? Algoritma kan ada langkah-langkah, apa lagi? Menyelesaikan masalah, apa lagi? Jadi materi kita hari ini adalah kita mengetahui bagaimana menyelesaikan masalah dengan metode algoritma. Jadi itu adalah bagian dari pembelajaran coding. Jadi paham ya? Paham. Ada yang ingin bertanya? Sudah paham semua? Oke, jadi silakan kalian mengerjakan itu di lembar yang Ibu bagikan. Jadi di situ adalah apa saja silakan tulis dulu nak di situ denunya. Baru dijawab nah. Apa saja yang telah dipelajari? Apa saja yang telah dipelajari dari kegiatan hari ini? Apa saja yang telah dipelajari? Yang telah dipelajari? Tidak usah terlalu ribut nak. Dari kegiatan hari ini. Apa saja yang telah pelajari? Dari kegiatan hari ini. Kegiatan hari ini. Bagaimana perasaan kalian? Yang kedua, bagaimana perasaan kalian? Bagaimana perasaan kalian? Perasaan kalian selama mengikuti pembelajaran hari ini? Bagaimana perasaan kalian selama mengikuti pembelajaran hari ini? Pembelajaran hari ini. Bagian mana yang membuat kalian berkesan? Itu 3. Bagian mana yang membuat kalian berkesan?
Bagaimana? Aku mau nanya. Bagian mana Bagian mana? yang membuat kalian berkesan? Yang membuat kalian berkesan. Jadi itu ada 3 pertanyaan untuk refleksi kita. Silahkan jawab. Aku mau Iya, nanya tuh berkesan. Bagian mana yang membuat kalian berkesan? Kalian harus lebih Berkesan. berkesan. Indonesia itu. Iya. Lalu baru. Ya, silahkan kerjakan. Google. Kenapa ini kelompok 3? Yes. Nomor 3 bagian mana? Itu bagian mana yang membuat kalian berkesan? Maksudnya bagian mana yang tadi kita lakukan, bagian mana yang paling kita senangi? Pada saat apa? Sudah? Oke, silahkan. Sudah? Oke, silakan kumpulkan. Assalamualaikum. Oke, perhatian. Iya. Nah, hari ini tadi kita sudah melakukan beberapa kegiatan. Kita sudah memecahkan beberapa masalah dengan menggunakan metode algoritma. Nah, nanti setelah pulang dari sekolah, jadi kalian bisa memecahkan masalah dengan langkah-langkah dengan metode algoritma. Misalnya nanti tadi kan ada beberapa contoh toh, kayak membuat teh. Iya, tadi membuat nasi goreng. Kalau misalnya mau dipraktekkan nih, silahkan praktekkan di rumah. Tapi harus sesuai dengan langkah-langkahnya. Kami kan ke YouTube. Iya. Jadi masih ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Oke, jadi kalau misalnya langkah-langkah kita terstruktur, maka kita bisa menyelesaikan masalah dengan benar. Oke, jadi sebelum kita pulang, kita mau membaca doa. Coba silahkan Naraku, bereskan dulu perlengkapan buku tak. Silahkan bereskan, kembali ke tempatnya masing-masing. Pulang.
pulang, apakah dengan mempelajari coding dengan metode algoritma Ki ini membantu kita menyelesaikan masalah? Membantu. Membantu. Sangat membantu. Oke, jadi coba silakan anak-anakku pimpin doanya. Tuhan Tuhanku, sebelum pelanggan telah membaca doa Aja depan, gerak, tegak, gerak kepada ibu guru. Beri salam. Selamat bersambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang lagi, kenapa kita mau langkah apa sih yang harus ibu guru tempuh ketika ingin apa? Ketika ingin membereskan LCD ini. Buka colokan. Apa? Buka colokan. Kemudian Matikan listrik. Matikan listrik. Buka colokan. Baru bawa ke tempatnya. bawa ke tempatnya, oke. Bawa. Kalau misalnya ini ibu ada di sini, di panti ini. Langkah apa yang akan ibu tempuh ketika ingin berdekatan dengan Andimul? Bergeser ke samping. Berapa langkah? Dua.